Mereka menekankan pentingnya kerjasama dalam komunitas, contohnya saat bahas rewang. Interaksi ini bikin suasana kekeluargaan makin kental. Lanjut ke obrolan tentang makanan, kayak rendang dan sirup yang memperlihatkan tradisi kuliner mereka. Makanan jadi jembatan dalam interaksi sosial. Ada nuansa lucu saat mereka bercanda soal kerjaan dan keinginan makan. Ini jadi cara mereka buat ngadepin stres sehari-hari. Salah satu dari mereka mulai cemas karena sabun cucinya habis, jadi nggak bisa beraktivitas. Ini nunjukin kekhawatiran sepele yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Terus, mereka juga bahas tentang menjaga warung teman. Ini banget mencerminkan saling bantu dalam situasi sulit. Kejadian banjir jadi bahasan seru, satu teman terlihat senang meski situasi nggak pas. Ini nunjukin reaksi beda-beda terhadap masalah yang ada. Obrolan tentang bayar kontrakan jadi topik hangat, di mana salah satu teman janji bayar utangnya besok. Momen ini bikin mereka semua ngakak. Salah satu dari mereka sharing cerita tentang kereta barunya, berujung pada diskusi lucu soal nyolong. Ini nunjukin dinamika humor dalam grup mereka. Ada juga momen seru saat mereka saling goda tentang kebersihan, kayak waktu ada yang nyebutin soal bersihin kamar mandi. Ini bikin interaksi makin akrab. Keluhan pembeli muncul karena barang yang dicari nggak ada. Mereka merasa kecewa karena stok barang yang terbatas. Komunikasi antar karakter di video ini nunjukin keakraban dan humor. Dialog mereka bikin suasana seru meskipun situasinya bikin frustrasi. Kereta yang dipakai buat jualan mengalami masalah, menambah ketegangan. Ini memicu reaksi lucu dari teman-temannya yang mengomentari kejadian tersebut. Kondisi pekerjaan dan pindah ke tempat baru bikin hidup mereka makin ribet. Ini nunjukin banget gimana lingkungan sekitar mempengaruhi dinamika keluarga. Di dialog ini, ada momen lucu yang memperlihatkan interaksi santai antara ibu dan anak. Meskipun ada rasa sedih, mereka tetap usaha bikin suasana lebih ceria. Anak itu merasa sedih lihat ibunya yang harus nanggung pekerjaan rumah sendirian. Dia berharap ayahnya bisa bantu agar beban ibunya sedikit lebih ringan. Salah satu tema yang muncul adalah rencana les balet yang nunjukin kegiatan seru anak-anak. Ini menggambarkan minat dan hobi mereka yang minuan. Cerita tentang sepeda yang dipinjam dan reaksi marah pemiliknya menyoroti persahabatan dan konflik kecil yang sering muncul di antara mereka. Permintaan untuk perbaikan pintu belakang rumah mencerminkan betapa pentingnya saling bantu di antara teman-teman. Ini nunjukin pentingnya dukungan dalam kehidupan sehari-hari. Pembicaraan tentang bayar sewa rumah menunjukkan betapa pentingnya tanggung jawab dalam hidup. Ini jadi tema utama dalam interaksi mereka. Peran Bang Roma sebagai teman yang selalu siap bantu menunjukkan pentingnya dukungan sosial di lingkungan sekitar. Ini bikin rasa saling membantu semakin kuat di komunitas. Ada juga elemen humor dalam obrolan mereka, seperti saat bercanda tentang suami dan hubungan pribadi. Ini bikin mereka semakin akrab. Kejadian konyol saat cerita tentang buaya dan ikan nunjukin sifat humoris para karakter. Momen ini bikin penonton ketawa dan terhibur. Dialog tentang memperbaiki pintu nunjukin kerjasama di antara karakter. Ini menunjukkan pentingnya saling bantu saat situasi sulit muncul. Pertukaran tentang obat kurap mencerminkan interaksi yang santai dan bersahabat. Ini nambah kedalaman karakter dan dinamika hubungan mereka. Salah satu karakter baru saja pindah kerja dan lagi nyari kos-kosan, berharap bisa dapat amalan di akhirat. Ini nunjukin betapa pentingnya niat baik dalam hidup sehari-hari. Ada percakapan lucu tentang ikan piranha di sungai, yang bikin mereka khawatir sekaligus penasaran. Ini menambah dinamika sosial yang asyik dan ringan antara mereka. Mereka juga ngobrol tentang olahraga dan menjaga kesehatan dengan cara yang kocak, nunjukin pentingnya tetap fit dalam rutinitas sehari-hari. Karakter-karakter ini punya sifat humoris dan sering menggoda satu sama lain. Ini bikin suasana jadi ceria dan menghibur buat semua orang. Pembicaraan mereka fokus ke hal-hal sehari-hari, kayak olahraga dan kebiasaan, yang bikin interaksi ini jadi relatable dan super menghibur. Momen ketika mereka ngomongin makanan, seperti bakso, bikin suasana terasa lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari yang kita semua kenal. Mereka juga bahas masakan aneh, yaitu pantat ayam, yang bikin salah satu karakter merasa jijik. Humor ini ngasih tahu perbedaan selera di antara mereka. Salah satu karakter ngalamin konflik dengan si bordir yang cemburu, menambah drama dalam cerita.
Ini bikin ketegangan sekaligus kejenakaan di antara mereka. Gosip beredar di antara mereka, termasuk cerita tentang si Rita yang bikin penasaran. Ini nunjukin gimana gosip bisa mempererat hubungan sosial mereka. Ada kekhawatiran soal bunga yang dipakai di pesta, yang ternyata dari kuburan. Ini nunjukin betapa penampilan bisa menipu dan bikin kecewa. Terus, ada rumor tentang perhiasan yang gak sesuai janji, bikin tamu merasa gak puas. Ini nunjukin pentingnya kejujuran dalam merencanakan acara. Percakapan tentang undangan yang sepi, meskipun pesta diklaim mewah, jadi sorotan. Ini menekankan tantangan dalam mempertahankan reputasi sosial di tengah harapan orang-orang. Salah satu karakter baru pindah kerja dan nyari tempat kos, memperlihatkan dinamika kehidupan sehari-hari. Ini jadi later belakang menarik buat interaksi mereka. Ada keunikan dalam cara mereka ngobrol, yang mencerminkan budaya lokal. Mereka pakai humor dalam komunikasi sehari-hari yang bikin obrolan jadi lebih seru. Mereka juga cerita tentang kebiasaan minum jamu yang sambil joget, menambah keseruan. Ini nunjukin pentingnya tradisi dalam kehidupan sosial mereka. Dalam dialog, anak-anak berdoa sebelum makan, menunjukkan betapa pentingnya nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari mereka. Pembicaraan tentang jamu pun menunjukkan seberapa penting budaya minum jamu dalam masyarakat. Jamu jadi minuman tradisional yang banyak manfaat kesehatan. Ada elemen humor dalam percakapan ini, terutama saat karakter bingung dengan pemahaman orang lain tentang jualan. Ini bikin suasana interaksi jadi lebih ringan. Keterlibatan karakter dalam bercanda dan berinteraksi menunjukkan betapa pentingnya humor. Ini bikin suasana jadi lebih akrab dan menyenangkan. Kekacauan dalam pembicaraan tentang jamu menggambarkan komunikasi yang kadang tidak efektif. Ini juga ngingetin kita tentang perlunya kesabaran saat berinteraksi. Permintaan joget-joget buat pesan jamu ngedemonstrasikan tradisi unik dalam budaya setempat. Ini cara kreatif mereka buat mengekspresikan diri. Kesulitan komunikasi sering terjadi dalam transaksi sehari-hari, kayak yang dialami pas beli jamu. Ini nunjukin pentingnya keterampilan komunikasi yang baik. Interaksi sosial yang hangat terlihat saat orang saling bantu. Meskipun ada salah paham, suasana tetap menyenangkan. Humor muncul saat seseorang pengen belajar cara pesan jamu. Ini tunjukin bahwa tawa bisa jadi jembatan buat mengatasi kesulitan. Pindah rumah itu bisa ngefek banget sama hidup seseorang, kayak yang dialami karakter di video ini. Dia lagi berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Ngomong-ngomong, penting juga untuk minta izin dan menghormati orang tua. Anak-anak diharapkan menjunjung tinggi kehormatan keluarga dalam interaksi mereka. Komunikasi yang oke dalam keluarga bisa ngurangin kesalahpahaman. Dialog yang penuh kasih sayang itu penting banget supaya hubungan antara orang tua dan anak tetap harmonis. Persaingan antara Rita dan Tati nunjukin dinamika sosial mereka. Kecantikan jadi tema utama yang bikin interaksi sehari-hari mereka semakin menarik. Cermin ajaib yang ada di situ jadi simbol keinginan buat dapat kepercayaan diri. Ketidakpastian yang dirasain Rita juga bikin momen-momen lucu dalam interaksinya sama teman-temannya. Rita berusaha ningkatin penampilannya dengan belajar makeup. Ini benar-benar mencerminkan tekanan yang dia rasain buat memenuhi standar kecantikan yang ada. Percakapan antara Rita sama kakaknya itu ceria banget, penuh canda. Mereka saling menggoda, bikin suasana jadi akrab dan seru. Proses makeup yang dilakuin kakak untuk Rita nunjukin dukungan dan kasih sayang. Kakak berusaha bikin Rita tampil lebih percaya diri dan tetap sesuai dengan syariat. Kakak sadar banget potensi kecantikan Rita meskipun dia punya sifat unik. Ini nunjukin pentingnya buat menerima diri sendiri dan keunikan masing-masing. Fokus pada alis dan lipstik jadi bagian penting di sini, di mana dibahas bagaimana alat rias bisa mempercantik penampilan. Ini juga nambahin nuansa humor dalam video. Karakter Rita yang sering ketiduran pas lagi dirias juga bikin komedi dalam video, nunjukin dinamika antara pengisi acara dan si Rita yang menggemaskan. Ada juga penekanan soal jilbab dan penampilan yang sopan, ningkatin pesan bahwa kecantikan bisa dipadukan dengan nilai-nilai keagamaan. Ketidakjelasan komunikasi di antara mereka ngeliatin perbedaan pandangan tentang makeup dan hijab. Salah satu pihak merasa pendapatnya gak dihargain. Percakapan ini juga nunjukin tekanan sosial tentang penampilan. Beberapa orang merasa terpaksa ikut norma tertentu dalam cara berpakaian.
Emosi dalam percakapan ini mencerminkan betapa sensitifnya isu kecantikan dan identitas. Reaksi marah menunjukkan ketidakpuasan terhadap situasi yang ada.